Pernahkah kamu menyadari bahwa manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa keanekaragaman hayati? Hal ini karena keanekaragaman hayati memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, baik secara ekonomi maupun ekologis. Semua kebutuhan manusia seperti pangan, sandang, dan papan semuanya dapat terpenuhi karena adanya keanekaragaman hayati. Tentunya karena manfaat yang begitu besar, manusia harus memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan keanekaragaman sumber daya hayati. Indonesia menjadi surga bagi berbagai spesies, baik tumbuhan maupun hewan. Berikut adalah beberapa manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia, baik dari manfaat ekonomis dan ekologis. Yang pertama adalah sebagai komoditas pangan. Beberapa jenis tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai sumber pangan karena mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan mineral. Pangan merupakan kebutuhan utama manusia. Oleh karena itu, perdagangan komoditas pangan menjadi salah satu sumber penghasilan utama masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah tumbuhan hewan yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Makanan pokok sebagian orang Indonesia adalah nasi yang diperoleh dari tanaman padi atau organisasi. Selain itu, ada juga masyarakat yang makan pokoknya berupa jagung, singkong, dan juga sagu. Lalu ada sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, rempah-rempah, dan juga aneka daging dan ikan. Tahukah kamu apa bahan dasar dari baju yang kamu pakai? Baju yang kamu pakai umumnya terbuat dari serat tanaman kapas, atau jika berbahan kulit, maka dasar yang digunakan adalah kulit domba. Hal ini menunjukkan keanekaragaman hayati dapat dimanfaatkan sebagai bahan atau komoditas sandang. Berikut ini adalah tumbuhan hewan yang biasa digunakan sebagai sumber sandang, yaitu sebagai sumber bahan pakaian muda, dan bahan pakaian dari hewan. Keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan sebagai sumber bahan pakaian contohnya adalah kapas dan lemak. Lalu sebagai bahan pakaian wadah, contohnya pada segi dani, yaitu tanaman labu air yang digunakan untuk membuat kote kapula, serta tumbuhan eloxypus yang digunakan untuk membuat pakaian adat wanita. Lalu ada bahan pakaian dari hewan. Indonesia juga dikenal sebagai negara penghasil rempah-rempah dan tanaman obat yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Contohnya adalah jahe, kencur, dan temulawak. Bahan-bahan tersebut dapat diracik menjadi obat fitofarmaka atau obat herbal dan menjadi minuman kesehatan khas Indonesia, yaitu jamu. Buah merah atau Pandanus conolidus. Buah merah atau kuantil adalah buah yang banyak tumbuh di wilayah Papua. Manfaat buah merah ini dipercaya oleh masyarakat Papua dapat mengobati berbagai jenis penyakit dan baik bagi kesehatan. Biji dan daging buah yang telah ditumbuk bisa dicampur dengan air, lalu disaring untuk menghasilkan saus minyak kental sebagai bumbu masakan. Minyak ekstrak buah merah juga digunakan sebagai penyedap makanan dan pewarna alami. Lalu ada mengkudu atau Moringa citrifoli. Mengkudu merupakan buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Buah ini cukup populer dikonsumsi sebagai obat herbal dan suplemen. Cina atau Cinchona cauliflower. Cina biasanya digunakan untuk memproduksi bumbu masak, meningkatkan nafsu makan, dan melancarkan pencernaan. Cina adalah obat untuk mengobati malaria. Penyakit ini disebabkan oleh penyakit parasit Plasmodium yang dikeluarkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Cina bekerja dengan cara membunuh Plasmodium yang menetap di dalam sel darah merah. Lalu ada madu yang berasal dari lebah. Lebah madu adalah serangga sosial kaya manfaat. Semua yang dihasilkan oleh lebah madu dikenal berkhasiat untuk kesehatan. Madu merupakan sebuah cairan yang kental dan berwarna kuning pucat ataupun keemasan, yang memiliki rasa dan bau yang khas yang dihasilkan oleh lebah madu atau sejenis serangga yang disebut dengan tawon. Manfaat madu bagi kesehatan memang sudah tidak diragukan lagi. Cairan manis yang diproduksi oleh lebah ini berkhasiat dalam menjaga imunitas tubuh, meredakan batuk, menjaga sistem pencernaan, hingga beragam manfaat lainnya.
terkenal memiliki bentang alam yang sangat luas dan sangat beragam dan luar biasa indah. Berbagai jenis hewan dan tumbuhan pun saling berinteraksi di bentang alam tersebut. Oleh karena itu, bentang alam beserta seluruh keanekaragaman hayati di dalamnya dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi, penelitian, dan juga edukasi. Keanekaragaman hayati memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber ilmu pengetahuan atau edukasi. Ilmu pengetahuan mencangkup berbagai disiplin ilmu, termasuk biologi, ekologi, zoologi, botani, dan lainnya. Ilmu pengetahuan menyediakan berbagai bahan penelitian dan pengetahuan yang penting bagi pemahaman manusia tentang alam dan makhluk hidup di bumi. Seperti contohnya adalah pengembangan cara menjakok untuk perkembangbiakan vegetatif tanaman, penghilangan untuk mendapatkan keturunan yang unggul, dan pengembangan kultur jaringan untuk mendapatkan keturunan baru dalam jumlah besar dan cepat. Keanekaragaman hayati memiliki fungsi yang sangat penting bagi aspek ekologi. Hal ini karena setiap jenis makhluk hidup memiliki peran penting di dalam ekosistem yang tidak bisa digantikan oleh makhluk hidup yang lainnya. Misalnya pada ekosistem sawah, ular dan burung hantu merupakan hewan yang berperan mengendalikan populasi tikus. Jika kedua hewan tersebut punah, jumlah populasi tikus tidak akan terkendali sehingga ekosistem sawah pun menjadi rusak. Tumbuhan juga memiliki peran yang sangat penting bagi aspek ekologi karena menghasilkan oksigen dan mengurangi kadar karbon dioksida di udara. Selain itu, tumbuhan juga berperan sebagai produsen dan rantai makanan yang dapat menjamin keberlangsungan hidup organisme lain, termasuk manusia.